Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilristo Putra dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan membahas kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19 ini, banyak ekonomi di Indonesia yang menurun. Oleh sebab itu banyak masyarakat Indonesia yang diberhenti kerjakan dari pekerjaannya. Akibatnya masyarakat bingung untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam permasalahan ini, pemerintahan Indonesia mengadakan program bantuan sosial untuk masyarakat. Tetapi bantuan sosial ini disalahgunakan oleh beberapa oknum. Contohnya, Bapak Matius Djoko Santoso ini. Bapak Matius Djoko Santoso mengkorupsi dana bansos untuk masyarakat yang mengalami pandemi COVID-19 ini. Di sini terdakwa kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial bansos wilayah Jabodetabek tahun 2020. Matius Djoko Santoso dituntut penjara 8 tahun. Adapun Matius Djoko merupakan anak buah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang sempat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen bansos di Kementerian Sosial. Menteri Sosial Juliari Batubara ini juga melakukan korupsi bansos di Indonesia. Jaksa menilai Djoko melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan kuasa pengguna anggaran Adi Wahyono dan Juliari sebesar 32,48 miliar. Menuntut terdakwa dipidana penjara selama 8 tahun penjara dan denda 400 juta, subsidi 6 bulan penjara, ucap Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang ditayangkan melalui YouTube KPK RI pada Jumat bulan Agustus 2021. Selain itu, jaksa juga menuntut pidana mengganti kepada Djoko sebesar 1,5 miliar. Terdakwa harus mengembalikan uang pengganti sebesar 1,5 miliar pada negara, kata jaksa. Jaksa menambahkan, Djoko mesti membayar pidana pengganti tersebut. Jika tidak, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika harta tersebut tidak mencukupi, maka Djoko mesti diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun. Dalam tuntutannya, jaksa mengatakan bahwa Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan, yaitu pasal 12 huruf B, pasal 18 atau pasal 11 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP. Jaksa juga menilai Djoko telah melanggar pasal 12 huruf 1 UU Tipikor, pasal 64 ayat 1 KUHP. Pada perkara ini, Djoko disebut jaksa bersama dengan Adi Wahyono menjadi kepanjangan tangan Juliari untuk mengumpulkan fee 10.000 tiap paket bansos COVID-19 dan berbagi perusahaan penyedia. Pengumpulan fee itu menurut jaksa untuk menunjuk perusahaan yang akan menjadi penyedia. Jaksa menuturkan
Joko dan Adi telah menerima uang 1,28 miliar dari pengusaha Heri Van Sidabuck. Selain itu, ia juga disebut menerima 1,95 miliar dari pemilik PT Tiga Pilar Agro Utama Ardian Iskandar Madanarja. Dalam tuntutannya, jaksa juga mengatakan bahwa Joko menerima uang 29 miliar dari berbagai perusahaan penyedia paket bansos lainnya. Menurut saya, eh, Matius Joko harusnya dihukum lebih lama dari 8 tahun. Sebelumnya saya sudah membaca berita terbarunya hari ini. Beliau dituntut 7 tahun. Menurut saya itu sangat tidak wajar. Menurut saya harusnya lebih lama dari 7 tahun tersebut. Karena banyak masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.